Tongkrongan PD merupakan sebuah warung sembako pada umumnya yang dijadikan oleh anak-anak desa sebagai tongkrongan. Selain tempatnya yang nyaman juga karena berada di pojokan desa, jadi kalau berisik tidak ada yang memarahi. Aji merupakan salah satu anggota tongkrongan itu. Sebenarnya temannya Aji lumayan banyak, sebagian dari teman-temannya berasal dari desa lain. Itu yang membuat ia lebih sering berpindah-pindah tempat tongkrongan. Tidak hanya terpaku pada satu tempat tongkrongan. Tongkrongan PD atau pojok desa ini berbeda dusun dengan rumah Aji, sehingga di antara rumah dan tongkrongan itu terbentang sebuah sawah yang sangat luas. Sebenarnya jalan dari pertigaan pemakaman sampai tongkrongan itu ada lebih dari 2 belokannya. Hanya saja saya buat lebih ringkas. Saya buat satu belokan karena di tempat itu terkenal angker dan di situ banyak pohon nangka yang rimbun. Pernah beberapa kali saya diajakin sama Aji buat main ke tongkrongan PD. Di belokan itu juga saya pernah ngerekam video pas nyari Mbak Dini. Saya sempat up ke cerita Twitter kok, tapi nggak tahu udah saya hapus apa belum tuh. Rumah Aji berada di dusun A, sedangkan tongkrongan PD berada di dusun B. Jalan menuju tongkrongan itu ada 3 jalan. Pertama adalah jalan yang biasa Aji lewati. Jalanan itu berupa jalanan desa yang kecil dan sudah beraspal. Dari batas dusun A ada yang namanya turunan, di mana posisi dusun A berada di atas, sedangkan persawahan berada di bawahnya. Sehingga jalanan itu posisinya menurun. Bisa dibilang persawahan itu merupakan sebuah lembah kecil. Jika rumah kalian berada di daerah persawahan, pasti kalian paham jalanan yang seperti ini. Dan di tengah sawah itu ada jalan setapak bekas rel kereta yang membentang dari sisi kanan melewati jalan dan menuju sisi kiri. Setelah Aji melewati persawahan, jalan yang dilaluinya akan menanjak untuk memasuki dusun B. Namun sebelum melewati daerah dusun B, kita akan melewati sebuah kali kecil di mana jika ada 2 mobil yang melintas, salah satunya harus mengalah terlebih dahulu. Setelah itu kita akan menemukan pertigaan. Sebelah kiri terdapat pemakaman desa. Dari pertigaan itu kita belok ke kiri. Di awalan gang itu akan terlihat sepi. Rumah penduduk pun jarang di sana. Bahkan di pertigaan itu tidak ada penerangan jalan sama sekali. Lampu penerangan yang berada di gang itu entah kenapa selalu pecah. Sudah diganti yang baru 1 minggu kemudian pasti lampu itu akan pecah. Karena seringnya kejadian itu, warga desa tidak memberi lampu penerangan lagi hingga sekarang. Sepanjang gang itu kita hanya menemukan beberapa rumah warga, mungkin hanya puluhan rumah, termasuk tongkrongan PD. Masih banyak pohon besar nan rindang di sepanjang gang tersebut. Belum lagi kebun-kebun warga yang luas tapi menyeramkan saat malam tiba. Dan setelah berada di ujung dusun, terdapat sebuah warung yang biasa anak muda tongkrongi. Jarak yang ditempuh Aji lumayan cepat jika lewat jalan ini, hanya sekitar 1-2 menit jika naik motor. Sedangkan jika berjalan kaki itu sekitar 5-10 menit saja. Jalan kedua menuju tongkrongan adalah melewati jalan setapak bekas rel zaman Belanda. Hanya saja jalan yang dilaluinya itu masih tanah dan berada di tengah-tengah persawahan. Dan juga tidak ada penerangan sama sekali di jalan itu. Jarak tempuh di jalan kedua ini pun sama singkatnya dengan jalan pertama. Hanya saja motor akan kesusahan saat melewati jembatan kayu kecil sebelum batas desa dusun B. Jalan kedua ini lebih sering Aji lewati ketika berjalan kaki. Aslinya ada jalur satu lagi di mana dari dusun A itu ada jalanan desa menuju dusun C. Jalannya ramai. Banyak rumah penduduk, tapi muternya kejauhan. Naik motor aja bisa sampai 10 menitan baru sampai. Tadi hanya sebuah prolog untuk menceritakan keadaan jalanan menuju tongkrongan. Seorang pemuda yang berusia hampir berkepala 2 itu duduk di kursi sebuah warung dekat rumahnya. Di antara jari telunjuk dan jari tengahnya terselip sebatang rokok yang menyala.
Laki-laki itu menghisap rokok pabrikan khas kota Kediri. Kini kepulan asap yang berasal dari bibirnya menyeruak ke udara. Sebuah panggilan masuk tampak di layar ponselnya. Dengan cepat pemuda itu mengusap layar ke atas, tanda mengangkat telepon. Halo? Ya, ke tongkrongan pojok desa enggak? Tanya seseorang di ujung telepon. Pemuda itu terlihat menimang-nimang menjauhkan benda yang ada di genggaman tangannya dan melihat jam yang berada dalam ponselnya. Masih jam 9 malam, pikirnya. Oke deh, gua kesana, ucapnya yakin. Oke, gua tunggu Ci. Cowok bernama lengkap Saptaji atau yang akrab dipanggil Aji itu kemudian menutup panggilan. Aji mengendarai motornya menuju tongkrongan PD melalui jalan 1. Jalanan turunan dari dusun A masih terdapat penerangan walaupun tidak seterang lampu jalanan di kota. Persawahan juga gelap gulita, hanya lampu dari motornya saja yang menjadi penerangan. Saat ingin memasuki dusun B, Aji menghentikan motornya karena dari arah berlawanan ada sebuah mobil yang ingin melintas. Aji menepikan motornya di sudut jembatan kecil itu. Sembari menunggu mobil itu melintas, Aji mengedarkan pandangan ke persawahan. Serak. Sebuah bunyi seperti daun bergesek dari arah sebelah kiri membuatnya menolehkan kepala. Terdapat pohon randu dan jambu mete yang sangat besar yang dikelilingi oleh pohon-pohon pisang di tepi kali. Sepasang bola matanya melihat sesuatu yang merenggut kesadarannya. Objek itu seperti kain putih yang tergantung di pohon randu. Sesuatu berwarna putih itu terlihat jelas di antara pekatnya malam tanpa penerangan. Pikiran jernihnya kini mulai terkontaminasi oleh hal-hal yang berbau horor. Wajahnya semakin mendekati objek tersebut, bahkan bola matanya tidak ada waktu untuk berkedip sedikit pun. Apakah itu sesosok pocong yang selama ini menakut-nakuti warga? Di antara kebimbangan apa yang dilihatnya mengenai objek tersebut, perlahan ia sadar dari kebingungannya. Aji menoleh ke belakang. Ternyata mobil yang tadi melewatinya sudah pergi menjauh, bahkan telah sampai di turunan dusun A. Tanpa melihat lagi ke arah pohon randu itu, dengan sigap ia menarik gas motor secara kasar, kemudian menjalankan motor dengan kecepatan tinggi menuju tongkrongan. Anjir, apa itu tadi? Tidak lama Aji sampai di tongkrongan PD. Sialnya nafas Aji terdengar memburu. Hal ini terlihat dari salah satu temannya yang mempertanyakannya. Lu kenapa Ji? Aji hanya diam, menuangkan segelas air putih dari teko yang berada di meja tongkrongan. Air rebusan itu mengalir deras ke tenggorokannya, jakunya naik turun. Lang, ucap Aji perlahan kepada Gilang. Temenin bentar yuk. Gilang berdiri mengikuti Aji dari belakang menuju motornya. Ia tahu bahwa teman masa kecilnya ini baru saja menemukan hal-hal yang tidak wajar. Ada apa Ji? Tanya Gilang saat setelah motor yang dikendarai oleh Aji melesat pergi. Lo tahu kan, kalau di tanjakan banyak orang yang lihat pocong? Iya. Gua kayaknya baru aja lihat deh Lang. Aji menelan ludah. Gua ngajak lo buat memastikan apa yang gue lihat. Ah gila lo, dari dulu kalau berhubungan yang begini ngajaknya pasti gua. Kesal Gilang pada tetangganya itu. Aji menepikan motor di tempat sebelumnya. Penglihatannya kembali memfokuskan pada arah di mana ia melihat objek kain putih itu. Tuh kan, udah gak ada. Seru Gilang sembari menunjuk arah di mana ia melihat pocong tersebut. Kalau tadi cuma kain, pasti itu putih-putih masih ada di pohon randu. Tapi sekarang udah gak ada. Fik, itu tuh pocong. Merasa tidak ada jawaban, Aji membalikkan badan. Kini ia melihat Gilang dalam posisi membulatkan mulut. Wajahnya menghadap ke arah lain. Pepohonan pisang di tepian kali. Jantung Aji tiba-tiba berdetak cepat. Ia mencoba membaca apa yang dilihat oleh Gilang. Dengan perlahan Aji mengikuti arah pandang Gilang. Ia cukup terkejut.
Sosok pocong yang sebelumnya menunjukkan eksistensinya di dekat pohon randu, kini ia melihat pocong tersebut berada di antara pohon pisang. Aji menelan ludah, tubuhnya kaku seketika, bulu kuduknya merinding parah. "Cabut, Ci!" Suara dari Gilang menyadarkan Aji. Dengan terburu-buru dan masih dalam mode panik, ia mengendarai motornya menuju dusun A. Sebuah pos ronda yang belum ada penunggunya terlihat di depan. Aji menghentikan motornya di sana. Nafas sepasang sahabat itu terengah-engah. "Sekarang tuh jam berapa, Lang?" Gilang meraba-raba celana jeansnya, menyadari ada yang terlupa dari miliknya. Ia mengumpat kesal.